Terima kasih, selamat siang. Selamat kepada media. Nama saya adalah Samsudin Arif, mewakili tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda Jasira Lehitu. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Maluku atas apa yang diungkapkan oleh Pak Murad Ismail yang sampai di telinga dan hati mereka yang rasanya terusik. Pertama-tama kami memohon maaf. Yang kedua, bahwa sesuai dari hasil laporan daripada saudara Ridwan Marasabesi, yang mana bahwa ungkapan yang dilontarkan oleh Pak Murad Ismail itu diungkapkan pada forum-forum resmi. Ternyatanya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Murad Ismail itu pada forum, bukan pada forum resmi, tapi pada forum lepas. Sehingga apa yang disampaikan di laporan di Polda Maluku itu sama sekali tidak ada kebenarannya. Yang kedua, kenapa sehingga ungkapan itu bisa ada dari Pak Murad Ismail? Karena terkait dengan apa yang dituduhkan kepada Pak Murad Ismail menyangkut dana 5,1 miliar daripada pelaksanaan renovasi perumahan gubernur. Inilah ungkapan ini sudah masuk kepada media online. Bagaimana sehingga hari ini kalau kita menanyakan bahwa siapa yang memuat media online, tidak akan ada orang yang akan mengaku. Untuk itulah strategi yang dipakai oleh Pak Murad Ismail dengan mengatakan kalimat itu dengan sendirinya, bahwa laporan yang disampaikan oleh Pak Ridwan Marasabesi di Polda Maluku terungkap bahwa dia mengakui di dalam konferensi pers bahwa yang dimuat di media online adalah yang bersangkutan Ridwan Marasabesi. Inilah yang kami masyarakat Jasira, tokoh masyarakat Jasira, kami akan melaporkan saudara Ridwan kembali bahwa ini merupakan suatu proses pembohongan yang dia lakukan terhadap itu. Karena apa? Bahwa dana 5,1 miliar sampai sekarang pun belum ada realisasi. Hal ini digiring opininya seakan-akan untuk mematikan karakter daripada Pak Murad Ismail. Untuk itulah kami masyarakat Jasira Lehitu merasa bahwa kami datang ini karena keterpanggilan, bukan karena tendensi apa-apa. Kami datang ini tidak ada latar belakang sesuatu. Kami datang ini karena keterpanggilan, karena Murad Ismail adalah putra Jasira, sehingga kami terpanggil untuk menggaduhkan pengaduan di Polda. Saudara Ridwan Marasabesi dalam konferensi persnya banyak mengatakan hal-hal yang tidak sewajarnya terhadap Pak Murad Ismail, yang menyangkut sampai hal-hal yang seakan-akan mau mengadu kekuatan dengan Pak Murad Ismail, mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan bahwa dia ingin untuk mengajarkan etika dan adat kepada Murad Ismail. Sadar atau tidak sadar bahwa Ridwan Marasabesi adalah salah satu narapidana daripada kasus. Apakah wajar kalau dia mengatakan kepada seorang jenderal untuk mengajak masalah etika? Itu sangat-sangat naif bagi dia. Itu yang kami lakukan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Murad Ismail itu tidak menyebutkan inisial siapapun. Tapi Pak Murad Ismail hanya mengatakan bahwa siapa yang memuat di media online itu. Karena hari ini mau ditanyakan, tidak ada orang yang akan mengaku bahwa dia akan memuat berita itu ke media online. Untuk itulah strategi yang dipakai oleh Pak Murad Ismail sehingga terbongkar hari itu di Polda Maluku. Inilah yang kami akan melaporkan balik kepada Polda Maluku menyangkut Ridwan Marasabesi ini, sehingga dia menggiring opini itu seakan-akan bahwa kemudian dia melaporkan ke Polda Maluku mengatasnamakan Partai Golkar. Sampai hari ini kita akan mengadukan ke Polda Maluku untuk menanyakan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas apa dia di DPD Golkar, karena punya legitimasi apa yang dia mengatakan bahwa dia adalah pengurus daripada DPD Golkar. Inilah yang nanti akan kami ajukan ke gugatan laporan ke Polda Maluku.
Yang selanjutnya bahwa Saudara Ridwan Barasabesi telah menggiring opini yang sengaja atau tidak sengaja. Dia menggiring seakan-akan bahwa kasus yang terjadi, persoalan yang terjadi antara Murad Ismail ini dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang jelas yang sesudah dari apa yang terjadi. Ini adalah satu teknik politisasi daripada keadaan ini dalam konteks yang berbeda. Kami akan merilis ini dan kami akan masuk sebagai bahan bukti di Polda Maluku ini. Karena bukti yang akan diminta oleh Polda Maluku itu. Itu yang akan kami sampaikan ke Polda Maluku itu. Yang selanjutnya bahwa kami tokoh masyarakat dan tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda Jasira Lehitu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku ini untuk marilah kita sama-sama membantu pemerintah Provinsi Maluku untuk giat membangun Maluku ini dengan menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga jangan lagi ada hal-hal yang memfitnah dan ada hal-hal yang sengaja untuk membuat untuk mendiskriminasi seseorang. Kami masyarakat Jasira Lehitu selama ini kami tetap memakai politik santun yang kami lakukan di Jasira ini. Kami Jasira membesarkan tokoh politik, tapi tidak pernah kami mengusik dia. Selama ini kami lakukan ini, kami tidak pernah mengusik itu. Inilah politik santun yang kami lakukan di Jasira itu. Tapi hari ini bahwa masyarakat Jasira Lehitu sudah banyak memberikan kontribusi kepada Golkar ini. Justru karena itulah kami masyarakat Jasira Lehitu, tokoh masyarakat Jasira Lehitu meminta kepada DPD Golkar untuk mengevaluasi Saudara Ridwan Barasabesi, karena dia adalah salah satu tokoh politik yang tidak wajar untuk dipakai sebagai pengurus di DPD Golkar. Karena ke depan citra daripada Golkar itu sendiri akan makin makin menurun karena ulah daripada Saudara Ridwan Barasabesi. Demikianlah apa yang saya sampaikan, bahwa kami hari ini, kami masyarakat Jasira, kami telah diajak oleh Partai Golkar yang selama ini kami memakai pola politik santun. Tapi insya Allah ke depannya kami masyarakat Jasira akan sadar dan kami tidak akan sia-sia untuk membesarkan mereka, dan kami akan melawan sampai manapun. Inilah yang akan kami lakukan di Jasira itu. Mungkin itu saja. Sebagai tokoh adat dari negeri Hila khususnya dan Jasira Lehitu pada umumnya, maka satu hal yang sangat menggelitik kami, satu hal yang sangat membuat telinga kami panas, itu adalah tudingan Saudara Ridwan Barasabesi, dia yang akan mengatakan bahwa dia akan mengajarkan Murad Ismail tentang etika. Kita tahu bahwa adat rohnya adalah adab, etika, norma. Sebagai orang yang berpijak di tanah itu, saya ingin sampaikan bahwa siapapun sebagai Ridwan Barasabesi yang mantan pemakai, kemudian mantan narapidana, bagaimana dia mau mengajarkan tentang etika sopan santun kepada Saudara Murad Ismail? Sekali lagi saya ulangi, mantan pemakai, mantan narapidana, kenapa dia bisa begitu lantang menyatakan bahwa dia akan mengajarkan tentang etika? Ini sangat menggelitik, sangat mengganggu kami anak-anak adat. Murad Ismail adalah anak adat dari Lehitu. Bumi yang dipijak ini adalah tanah itu. Saya ulangi, tanah itu yang dipijak. Kalau dia berani mengatakan begitu, ada alasan apa? Dan kami akan mencari tahu di balik mana dia pun bersembunyi. Kami ingin menyampaikan bahwa kami semua ini
anak adat dari Jazirah Lehitu tidak akan tinggal diam bila orang memporak-porandakan adat. Kalau orang memporak-porandakan adat, kami akan bergerak. Jangan coba-coba membangunkan kami yang diam. Orang diam belum tentu tidak berani. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Jazirah Lehitu dengan ini menyatakan press release sebagai berikut. Kami dari seluruh elemen masyarakat Jazirah dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Melaporkan saudara M. Ridwan Marasabesi dengan dalil pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP. 2. Menolak laporan Ridwan Marasabesi tertanggal 24 Desember 2020 di Polda Maluku yang dimana terjadi kekaburan hukum atau law absurd. 3. Meminta pertanggungjawaban Ketua DPD 1 Maluku, Saudara Ramli Umasugi, yang telah sengaja membiarkan Saudara M. Ridwan Marasabesi atau terpelapor untuk menyampaikan laporan ke Polda Maluku dengan laporan yang absurd sehingga berdampak terhadap keresahan kondisi publik di Maluku. 4. Meminta pihak yang berwajib memeriksa Dino, wartawan Poros Timur online yang diduga telah merekam dengan maksud dan tujuan tertentu yang berakibat keresahan publik. 5. Kami meminta dan mengajak untuk seluruh elemen masyarakat di Maluku agar sama-sama menjaga stabilitas di Maluku dengan tidak mengadu domba dan mempolitisir terkait wacana dan keadaan stabilitas sehingga tidak menyudutkan dan meresahkan masyarakat di Maluku. 6. Kami tokoh-tokoh dan masyarakat Jazirah meminta kepada semua pihak untuk mendukung program pemerintah Provinsi Maluku serta memberikan saran, pendapat, dan kritikan yang konstruktif, objektif, dan tidak menggiring kepentingan politik tertentu yang dapat merugikan sehingga tujuan utama guna memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Provinsi Maluku dapat tercapai dan terrealisasi dengan baik. Tertanda tokoh-tokoh masyarakat Jazirah Lehitu. Demikian press release yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.